waktu berapa lama sampai bisa terbang sendiri? Butuh waktu berapa lama? Terbang sendiri hanya 9 jam. Jadi tong 9 kali terbang dengan instruktur, terbang ke 10, tapi terbang ke 9 tuh harus lulus dulu. Mari diskusi, Bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Moderator Sua. Assalamualaikum, selamat malam sahabat moderator Sua. Malam ini ketemu lagi dengan pembahasan yang agak luar biasa. Dan beta juga agak ngiri sedikit ini karena cerita tentang seorang putra terbaik Sula yang sekarang bertugas di TNI Angkatan Udara. Apa namanya? Matra Udara TNI. Ya? Oke, Assalamualaikum, selamat malam. Ahmad, hormat. Malam. Mana kabar? Alhamdulillah baik. Iya, kemarin beta hubungi katanya ada latihan dengan Amerika, dengan Angkatan Udara Amerika. Iyo di Kalimantan. Di Kalimantan. Baru sempat hari libur. Pokoknya beta nih edisi malam ini spesial sekali karena bisa dengan Ahmad ini luar biasa. Jadi begini Ahmad. Ahmad ini adalah satu inspirasi buat generasi muda di Sula, terutama di Sula. Karena Ahmad ini mungkin orang pertama, putra Sula pertama yang bertugas di TNI Angkatan Udara. Bawa pesawat lagi. Luar biasa. Jadi Ahmad cerita loh, awal mulanya Ahmad bisa sampai masuk di Angkatan Udara ini cita-cita memang atau memang ada dorongan dari keluarga atau orang tua atau apa yang bisa Ahmad bisa masuk di Angkatan Udara? Silakan. Dulu tuh masih SMA gitu. Cita-cita memang mau jadi tentara. Yang penting tentara lah. Kerja jadi tentara. Cuman karena sebenarnya beta punya om kan di Angkatan Udara juga, makanya beta kasih tahu so. Om siapa? Bilang om pun nama lagi supaya om tuh tahu. Ya, jadi cuma om tuh orang sana juga, cuman dia duluan di Angkatan Udara. Sekarang berdinas di Morotai, Lanut Morotai. Iya. Letkol ADM Fahril Bahna. Itu keluarga dari betul mama sih, betul mampung adik. Betul foto sedikit. Ahmad sekarang pangkat apa? Jangan bet mau bilang bet aku salah. Ahmad apa sekarang? Mana? Sekarang Letnan 2, Letda. Letda apa namanya? Letda penerbang Rahmat Ruslan. Oh, Letdan 2 penerbang Rahmat Ruslan. Oke, baik. Lanjut. Baik. Nah, jadi abis sekolah, tahu lah tong sekolah di sana tuh masih kabut lah ya, semua satu sana putar. Iya. Itu lulus, ya penting jadi tentara. Pilih lah, kita merantau ke Makassar kan, tompu om tuh waktu itu dinas di Makassar tahun 2012 ya. Sampai daftar, cuma namanya anak SMA, terus yang berpikir mau daftar dapat susah sedikit, ya mental kerupuk lah. Biasa hidup senang dari orang tua, daftar bola-balik di Lanut, bawa berkas, urus berkas banyak sedikit, mental sudah down. Surasa ais. Apa ini tuh? Mau pulang. Oh iya. Pulang. Oh ada pulang lagi. Pertama pulang. Senana. Pulang Senana. Tong. Waktu itu mau dengar lulus. Jadi otak masih pikiran aduh, mau dengar lulus atau mau bermain dulu tuh. Mau pulang, sih mau daftar. Tapi semenjak 1 tahun kemudian teman-teman banyak yang teman angkatan letting SMA itu tuh. Banyak yang mulai masuk polisi, mulai IPDN, apa. Siapa tuh? Bisa sebut dong nama siapa? Ahmad pun teman SMA yang itu siapa? Kayak sekarang yang berdinas di sana juga kayak Ical, Om Kasim Karif, anak laki itu. Yang Brimo. Oh Ical. Siapa? Rama. Yang dulu. Oh Lida Dandut. Pedangdut. Oh iya. Nah.
Rama yang dulu sempat tenar di lidah api itu kan. Cuma suka muka dia jadi anggota lah, jadi BEMO. Iya. Nah, situ yang PDN dong Fahrizal Umar Sangaji itu. Iya. Almarhum anak laki. Anissa Sangaji. Usman anak perempuan. Mulai banyak yang sudah jadi berdinas tuh. Jadi mulai, aduh, masa duduk-duduk begini saya. Akhirnya mau coba lagi kedua kali. Iya. Coba kedua kali, urus berkas lagi. Berkas tuh udah kayak, Gartong kan tinggal di sana. Dia kirim berkas pulang. Iya. Tangan sampai kepala desa Space itu putus asa tantang berkas. Iya. Tapi yang berbagai perjuangan, tapi masih gagal lagi. Daftar kedua gagal. Oh, ada gagal. Jadi daftar kedua masih gagal, Bang. Habis itu daftar ketiga ada sesuatu dan lain hal. Daftar ketiga tuh daftar dari Jayapura, dari Papua. Karena ya kadang-kadang kuota tuh kalau mau masuk angkatan tuh kadang-kadang kuota terus. Kuota kuota per daerah ya? Kuota per daerah. Kan yeah. Daftar di Makassar yang gagal 2 kali. Gagal tuh. Akhirnya coba ke Papua. Papua tuh kan buka 2 kuota dia. Satu kuota putra asli daerah Papua, satunya lagi kuota reguler yang bebas. Di luar Papua bisa masuk. Di luar Papua. Alhamdulillah lancar. Yeah. Masuk berbagai perjuangan. Akhirnya lulus masuk Taruna. Yeah. Akabri. Baru situ baru tahu, oh ternyata ini Akabri. Baru tahu. Berubah nama Akademi Angkatan Udara toh. Iya. Jadi pikirnya sekolah kedinasan saya apa, padahal nanti masuk baru. Oh, ini Akabri, cuman tahun 2000 Orde Baru ke Rencawan inilah banyak instansi yang dibubarkan. Iya. Akhirnya berubah nama di situ. Iya. Nah di situ baru tahu, oh ternyata ini Akabri. Dan waktu masuk situ saya Bang, termasuk beta bangga bukan main lah. Iya. Soalnya tuh yang orang Sula yang apa saya tuh bangga, apalagi Ahmad sendiri yang ikut pendidikan. Itu pendidikan di mana? Pendidikan di mana? Pendidikan di Magelang tuh. Kan jadi satu dulu pendidikan satu. Jadi semua angkatan jadi satu dulu di Magelang. 1 tahun. Jadi satu di Magelang tuh angkatan darat, laut, udara. Sama polisi. Iya. Jadi satu selama 1 tahun. Pendidikan tuh. Wah, banyak inilah. Maksudnya sudah dengar lulus pengumuman kan waktu itu mau lebaran tuh. Iya. Jadi semua tuh datang dengan keluarga rame tuh di Magelang gitu. Cuma beta sendiri saya yang berdiri situ saya ada keluarga. Wih. Coba beta lulus. Iya. Saking bangganya beta sing terlalu ada rasa sedih maksudnya ya sudahlah. Yang penting lulus tuh terus masuk. Jadi 1 tahun itu 1 tahun pendidikan itu ya? 1 tahun di Magelang di AKMI itu Akademi Magelang. Setelah 1 tahun baru tong kembali ke matra masing-masing. Ke Angkatan Udara kan di Jogja. Baru balik ke Jogja. Nah, di Jogja itu mulai pendidikan yang Angkatan Udara punya terbagi-bagi kan. Dalam Angkatan Udara juga kan bukan penerbang semua. Ada yang pasukan, ada yang administrasi juga, teknisi. Jadi dibagi-bagi semua. Ahmad ambil yang apa? Waktu selama di Akademi Angkatan Udara tuh hanya ada 3 jurusan. Ya. Jadi ada jurusan elektronika, administrasi, sama teknisi. Tapi itu ntar bisa pilih namanya tentara kan, perintah surat. Oh, iya. Jadi waktu itu dapat di administrasi. Nah, tapi setelah pendidikan 3 tahun, kan 3 tahun tuh di akademi kan. 3 tahun di akademi, mulai kematraan lah pendidikan TNI Angkatan Udara lah, mulai dari terjun payung, apalah, sampai pelantikan 2018 kan pelantikan total 4 tahun pendidikan. Pelantikan di Istana Negara itu. Nah, setelah pelantikan baru diseleksi lagi. Jadi seluruh taruna Angkatan Udara, Akademi Angkatan Udara tuh diseleksi yang mau masuk penerbang. Wajib ikut semua. Satu letting waktu
dong pengangkatan tuh satu letting 120 orang. 120 orang yang angkat udara tuh. 120 orang. Terus seleksi buat masuk penerbang. Jadi mulai dilihat dari psikologi, samapta, kesehatan lah, banyak hal dicek tuh buat jadi penerbang, masuk pendidikan sekolah penerbang. Waktu itu Anget saya ada pikiran mau, ya siapa yang mau pikir tuh mau jadi pilot tuh? Maksudnya, dong di sana duduk sekali bermain sih. Siapa yang mau pikir bisa bawa pesawat sih? Maksudnya masih ada angan-angan lah. Iya. Ada angan-angan mau bawa pesawat. Akhirnya saya pilih. Jadi ada psikologi tuh pilih, singtong saya pilih administrasi lah. Maksudnya jadi perwira saya bersyukur tuh kayak jadi perwira kerja. Luar biasa. Jadi saya ada berpikir dengan mau jadi pilot gitu. Kau mengalir saja ya? Mengalir saja. Iya. Waktu itu pas tes begini. Pengumuman pertama lulus kan 2 kali tahap dia. Pengumuman pertama lulus. Sempat takut juga, soalnya kayak ini biasanya lulus pilot ini. Saya percaya. Mulai telepon keluarga lah. Iya. Motivasi telepon keluarga, telepon ibu lah, kan dia cuma tinggal orang tua tinggal ibu saya. Iya. Telepon ibu, tanya ini bagaimana maksudnya, kayaknya lulus jadi pilot nih. Jadi ibu tuh cuman mama tuh cuman pesan, lu jalanin saja, saya nggak usah pikir apa-apa, jalanin saja, ikuti saja nomor. Akhirnya jalanin semampunya aja lah, sebisanya aja lah. Akhirnya tes tahap kedua tuh langsung ikut terbang. Jadi sebenarnya di pesawat. Jadi tesnya itu tes orientasi ruang. Jadi dia naik pesawat dibulak-balik di atas. Jadi di udara naik pesawat di udara bagaimana tadi? Jadi tes tahap kedua tuh dia punya nama aptitude test. Jadi tes orientasi ruang. Jadi kasih balik-balik terputar sana sini. Kadang-kadang pesawat disuruh pegang setir stick. Terus disuruh, ya coba kamu pegang. Jadi kadang-kadang kalau orang yang orientasi ruangnya kurang, pesawat tuh miring, tapi dong tara berasa, soalnya kan tuh tara jalan di atas jalan ini. Maksudnya kan terbang tuh. Kadang-kadang pesawat miring tuh juga kalau yang orientasi ruangnya kurang pasti dosen tahu, pasti miring, jalan miring. Tapi kalau yang orientasi ruang, kamu punya orientasi ruang pasti tuh kasih lurus. Akhirnya dari situ mulai, dan alhamdulillah karena motivasi dari ibu tadi, jalanin saja, sesuai kemampuan aja lah, sesuai kemampuan aja. Akhirnya sesuai kemampuan aja, sesuai kemampuan. Dan alhasil lulus masuk sekolah penerbang. Tapi sekolah penerbang itu apa pendidikannya 1 tahun 8 bulan. Sekolah penerbang TNI AU. Nah, dan masuk sekolah penerbang di Jogja itu ya waktu lulus kan, suruh lulus tuh. Lulus mau masuk gitu. Antara malas juga soalnya kan suruh pelantikan terus masuk pendidikan lagi mulai malas. Aduh, pendidikan 1 tahun 8 bulan dan sekolah penerbang sendiri tuntutannya kan tinggi, Bang. Maksudnya harus terbang, belajar. Dari yang 120 orang tadi itu, yang lulus penerbang berapa? Yang angkatan amat itu? Yang lulus penerbang 42. 42. Hampir setengah lah. Setengah ya? Itu semua laki-laki? Perempuan 2 orang. Perempuan 2 orang. Iya. Jadi ada angkatan 120 ada perempuan 9. Perempuan 9. Iya. 2. Yang angkatan amat orang Maluku Utara berapa orang? Kalau yang angkatan amat orang, ya amat sendiri makanya cuma beda orang bagian timur. Iya. Amat Papua 2 orang. 2 orang. Amat angkatan berapa? Amat angkatan berapa? 2018. 2018. Angkatan 2018
Oke. Nah, kalau SMA 2012. Hmm. Terus Nah, terus lanjut. masuk sekolah penerbang, komplek lah. Namanya tong sekolah menghindar dari pelajaran fisika, matematika. Dapat lagi. Masuk sekolah penerbang isinya gitu terus. Udah lebih kompleks lebih kompleks lebih kompleks, lebih iya. menghitung fisika. Iya. Wah, dari situ mulai muncul penyesalan kayak anjir waktu sekolah dulu kenapa tuh saya belajar baik-baik tuh. Di sini baru rumus kecepatan saya lupa, bukan lupa saya tahu. Padahal itu rumus umum. Banyak lah kompleks, mulai dari tiap hari terbang di sekolah penerbangan, tiap hari terbang, tiap malam ngitung. Dari situ yang awalnya lupa karena ya namanya tong sekolah dulu juga kepala angin sih pernah belajar jarang-jarang tuh. Iya. Pengaruh lingkungan saja sebenarnya. Dulu terlalu baku bawa dengan Ismail mungkin. Dulu kan Ismail yang pikir kontong kerja. Dia saya belajar saya apa. Jadi masuk sana baru rumus yang gampang-gampang yang istilahnya cuma rumus kecepatan yang hal-hal basic itu saya sing tahu, maksudnya bukan lupa tapi sing tahu. Kalau lupa itu berarti tahu cuma lupa, tapi kalau sing tahu tuh blank gitu. Bukan lupa tapi sing tahu rumus kecepatan apa. Iya. Tapi mulai dari situ buat tanya-tanya anak-anak, tanya teman-teman itu lingkungan. Ini orang Jawa, ada orang yang kiri kanan. Yang boleh belajar. Karena beta bagaimana ya maksudnya sampai jauh-jauh sini terus yang bawa nih bukan cuma bawa nama sendiri, maksudnya beta mengunderstand jangan sampai orang bilang orang timur tuh bodoh lah. Iya. Maksudnya kayak tong bisa kok, kenapa sih bisa? Sama makan nasi. Masa dong bisa tong sih bisa. Jadi selama bergaul ya anak orang mulai belajar lulus sekolah penerbang apa. Jadi gue mulai lihat maksudnya alhamdulillah selama jadi sekolah penerbang tuh terbang jadi satu exercise tuh satu latihan itu kan latihan habis itu ada ujian. Ujian tuh benar-benar ada instruktur tapi dia sutara bilang apa-apa dia badiam saja jadi tong yang terbang sendiri sampai mendarat sampai landing tuh. Itu butuh waktu berapa lama? Sampai bisa terbang sendiri itu butuh waktu berapa lama? Terbang sendiri hanya 9 jam. Jadi tong 9 kali terbang dengan instruktur, terbang ke 10, tapi terbang ke 9 tuh harus lulus dulu. Jadi instruktur lihat kan terbang ke 9 tuh dong setara bilang apa-apa dong badiam jadi tong yang terbang sendiri, urus sendiri sampai landing, kalau dong nyatakan lulus langsung dirilis terbang sendiri. Berat juga ya. Terbang sendiri. Jadi dalam mungkin kalau tong terbang tiap hari mungkin 2 minggu tong terbang sendiri. Itulah kelebihan dari sekolah penerbang TNI Angkatan Udara. Jadi ceritanya seperti itu, sekolah penerbang di Angkatan Udara itu seleksinya lebih ketat. Dan kalau sampai lolos sampai 9 tahap tadi 9 kali penerbang tadi. Jadi satu kali exercise itu ada 9 kali tahap tuh dari dong ajar dulu. Habis itu baru ujian. Itu pesawat apa? Masih pesawat latih, pesawat biasa. Masih pesawat biasa. Pesawat latih yang kecil ini, ya? Iya, belum pesawat tempur belum. Pesawat latih belum. Belum. Pesawat latih kan ada pesawat Grop 1 kalau di Jogja tuh dia latih dasar kan ada 2 tahap, latih dasar sama latih lanjut. Kalau latih dasar masih pakai Grop 120 buatan Jerman kalau Jerman. Nah, itu yang terbang tong box sebelah dengan instruktur. Iya. Side by side tuh. Iya. Kalau bahasa Inggris side by side lah. Iya. Kalau latih lanjut itu yang semi tempur. Latih lanjut itu yang pakai pesawat KT-1B Wongbi itu buatan Korea. Jadi dia model depan belakang. Yang dulu depan belakang itu. Model depan belakang itu model tandem itu. Iya. Terus terbang pakai masker, pakai helm, pakai masker oksigen. Iya. Itu latih lanjut. Iya. Yang susah tuh latih dasar. Itu antara mengerti lagi dengan
Iya. Baru terbang pertama tuh saya tahu. Iya. Jadi pertama terbang saya tuh apa ya? Jadi kayak semua berjalan jadi cepat. Iya. Tombol yang banyak harus hafal semua. Iya. Akhirnya ya kompleks lah kalau sekolah penerbang TNI AU. Sekolah penerbang TNI AU benar-benar dia menuntut skill, kayak menuntut harus bisa. Dan kalau menurut beta ada dua, skill dan ganteng juga perlu. Ini lihat dari muka lagi. Iya, kalau saya ganteng juga sih masalah tuh. Oke, baik. Ahmad, dari Ahmad pun cerita-cerita singkat, ya lumayan panjang lah, sampai Ahmad bisa sampai penerbang, ya kan? Sampai bisa sampai lulus penerbang. Dari tahapan-tahapan itu ada di suka duka apa yang Ahmad pernah lewati? Di sukanya apa, di dukanya apa? Kalau dia suka lebih banyak duka sih. Ya, di duka itu apa kira-kira? Selama pendidikan sampai bisa bawa pesawat itu apa yang Ahmad rasakan waktu itu? Kalau dia duka tuh juga maksudnya kan terlalu, maksudnya kayak tong kan bareng-bareng, maksudnya sama-sama dengan yang lain tuh. Iya. Kayak sudahlah, sama-sama sepenanggungan lah. Iya. Namanya militer pendidikan kan kayak begitulah. Tapi duka ya misalkan kadang-kadang kan pendidikan 1 tahun 8 bulan. Terus yang pegang HP. Jadi benar-benar pegang HP itu cuma pas Sabtu sama Minggu saja, pas pesiar gitu, kayak hari libur lah, weekend. Jadi kayak mencari apa gitu, jadi kadang-kadang muncul dalam diri mau cari apa gitu. Cuman balik lagi kadang-kadang ada bisikan-bisikan itu tapi bertentangan, ada yang sudahlah sudah sampai di sini, benar-benar ya harus lulus dulu baru keluar tuh. Kebanggaan. Duka ya itu duka. Saya hidup kayak orang normal lah, kayak pesiar Sabtu Minggu. Cuma berapa jam. Oh iya. Oh gitu ya. Oke. Duka itulah. Terus tadi pendidikan penerbang 1 tahun 8 bulan ya? 1 tahun 8 bulan. Jadi lulus 4 tahun. Mau masuk penerbang tambah lagi 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Total 6 tahun lah. 6 tahun. Ya, total 6 tahun lah. Sampai pegang Sukhoi itu berapa lama tuh? Sampai di pesawat tempur ya 1 tahun 6 bulan itu. 1 tahun 8 bulan itu kan masuk satuan. Terus ditugaskan di Makassar. Ditugaskan di Makassar. Di apa tuh? Apa namanya? Skadron apa namanya? Sekarang itu di Skadron Udara 11. Skadron Udara 11. Mewakili pesawat tempur Sukhoi 27 sama Sukhoi 30. Sukhoi ya. Yang itu wilayah teritorinya di bagian timur sini ya? Sukhoi karena daya jangkau jauh, jadi ditaruh di Indonesia Tengah, di Sulawesi toh, di tengah Indonesia lah. Jadi buat jangkau ke Papua sana bisa, buat ke barat ke bagian Sumatera sana juga bisa sampai lah. Daya jangkaunya jauh dia. Selain dia kan pesawat buatan Rusia. Yang ya orang Rusia kalau bikin pesawat benar-benar buat tempur lah. Jadi yang penting memiliki daya jangkau jauh. Dan dia Sukhoi juga punya kemampuan air refilling, namanya air refilling. Apa itu? Itu isi, kalau bahasa awam, isi bensin di udara lah. Oh, isi bahan bakarnya di udara. Jadi ada pesawat Hercules, nanti tong masuk di belakang isi bensin. Supaya SPBU di udara saja itu. Di udara. Jadi tadi beta salah persepsi kalau Skadron 11 ini memang tempatnya di tengah-tengah Indonesia supaya dia bisa jangkau ke barat juga bisa, ke timur juga bisa. Begitu ya, Ahmad? Jadi kalau Ahmad orang ini patroli itu ke seluruh Indonesia nih ya? Keliling ini? Seluruh Indonesia juga. Cuma kadang-kadang ke ALKI, alur laut kepulauan itu. Ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3.
Jadi kalau Sukhoi biasa di Alki 2, kalau Seng di Alki 3, yang bagian timur lah. Berarti biasa di atas sana juga bisa. Jangan lewat di atas sana. Tapi Seng kalau mau patroli gitu, Seng tiap hari tuh patroli. Jangan tunggu ada surat perintah. Ya kompleks lah banyak. Tapi amat pernah patroli lewat di atas sana kamu? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Padahal sekarang posisi Amadong kan masih baru, maksudnya kan masih baru, jadi yang patroli gitu kebanyakan yang senior. Oh. Tempur lebih banyak lah. Kan jam terbang lebih banyak, hubungan operasi lebih kompleks lah. Kalau masih latihan atas Makassar saja ya. Iya. Kalau bete yang awam ini biasa dengar jam terbang, iya kan? Amat pun jam terbang sekarang sudah berapa nih? Berapa jam? Kalau sekarang dari sekolah penerbang sampai sekarang baru 260. 260. Itu sedikit Itu kalau jam terbang yang standar itu berapa? Standar yang jadi jam terbang tuh menentukan ini juga, maksudnya semakin sering terbang, semakin sering banyak jam terbang, jadi semakin hebat lah. Kayak semakin sering, kayak ya ibarat kayak abang bawa oto gitu. Tiap hari kerja bawa oto, saya ini kayak hafal semua oto tuh model di jalan kecil-kecil juga. Begitu. Tapi kalau standar itu ada sih standar, kayak kan ada tingkatan juga kayak. Maksudnya kita tanya itu tuh. Nah, sekarang masih wingman, nanti berapa ratus jam ada tingkatan masuk ke kapten. Kalau di pesawat tempur namanya airman leader. Yang airman leader juga belum sampai 1000-an, paling 500, 600. Jadi di atas airman leader ada flight leader. Ada lagi tingkatan di atas. Nah, flight leader itu yang harus 1000-an ke atas. Kalau amat ini apa? Amat tahapan di apa? Kalau sekarang masih wingman. Wingman. Pilot lah. Pilot kalau di pesawat sipil. Masih co-pilot Co-pilot. Masih kalau co-pilot. Tapi itu bawa pesawat itu luar biasa, itu bahaya. Itu bukan sabaran. Yang amat bawa sekarang ini Sukhoi, ya. Yang sekarang di tempatnya di Sukhoi. Ada berapa armada Sukhoi yang ada di Skadron 11 itu? Indonesia? Iya, di Skadron 11 di Makassar. Sukhoi punya ada 16, satu skadron tuh ada 16 pesawat. 16 pesawat. Dan yang di Amat ini ada 16 juga. Yang di skadron 11 sekarang ada 16. Amat termasuk yang salah satu penerbang di situ juga, Jadi jumlah total penerbang di skadron 11 ada 21 orang yang aktif, termasuk Amat juga, ya. Iya, termasuk. Itu juga situ. Jadi dari cerita yang ada tadi sudah ada gambaran bahwa masuk angkatan udara itu dan angkatan-angkatan yang lain itu semua punya peluang untuk mengikuti. Artinya semua itu yang penting ada kemauan dan usaha. Seperti itu Amat, ya. Iya. Jadi yang mungkin Amat bisa kasih motivasi buat Amat pun adik-adik yang ada terutama yang ada di Sula. Kalau dorang mau ikut jejak Amat, kira-kira apa yang dong harus siapkan? Jadi kalau menurut beta sih Abang, maksudnya itu semua orang semua tuh sama saja. Ada orang bilang orang di ibu kota tuh lebih pintar karena jalan di pelosok. Sebenarnya cuman yang ada di orang timur yang beta rasakan juga. Nah, beta kan sambil besar di sana, sekarang saya bergaul sini orang dari luar semua. Yang ada tuh cuman rasa malas. Ya. Sampai sekarang saya itu masih kayak mau belajar itu pemalas.
pemalas karena memang mungkin kebiasaan dan karena lingkungan, lihat teman-teman yang lain dong belajar toh, itu kayak jangan bikin malu suku, jangan bikin malu keluarga, belajar. Akhirnya ikut, cuman tetap itu yang bikin tong beda dengan, cuman rasa malas saja. Kalau misalkan semua mau tahu, semua mau pintar, ya sama saja, sebenarnya sama saja. Sistem pendidikan juga sama saja kok. Atau bagian tong saya yang karena rasa malas saja. Terus kalau misalnya pasang adik-adik orang anak adik-adik maksudnya SMA lah, yang mungkin masih sekolah SMA atau karena di posisi sekarang kayak menyesal gitu waktu dulu SMA kenapa sih belajar. Iya. Pokoknya waktu sekolah mikir cuma bermain, cuma pulang nongkrong di mana duduk. Tapi pas tong di sini baru, waduh, ternyata salahnya di situ. Tong salah terus belajar. Iya ya. Ini kan sama. Guru-guru di sekolah tuh kasih lah yang terbaik, pasti kasih. Cuman tong sampai pemalas mau dengar, tahunya bermain. Iya. Jadi kalau sedikit pesan, kali karena besu rasa jangan sampai menyesal di kemudian hari. Belajar. Yang ya kayak orang bilang masa muda, hura-hura dulu, sabar bos, telat berapa telat. Tapi untungnya better ya sebenarnya, telat juga sih dulu sekolah tuh bermain terus, nggak ada belajar, nggak ada. Cuman salah satu faktor itu ada, kalau mau bilang keberuntungan, kalau di orang Islam ada doa orang tua lah. Oh iya, betul. Doa orang tua itu paling utama. Doa orang tua itu luar biasa. Itu kalau ketemu jalani sesuai yang doi inginkan, itu insya Allah pasti akan berhasil. Itu pasti. Jadi kita selama di sekolah penerbangan itu juga setiap siar walaupun Sabtu Minggu tetap telepon ibu, mama, telepon mama tuh. Minta doa restu, apalagi mau terbang hari Senin misalkan. Kalau Senin mau terbang, tolong minta doa lagi. Ya walaupun tong saya minta juga orang tua pasti doa, cuman yang tong minta kan lebih bagus. Itu mungkin bangun dari jam 1 malam buat sholat tahajud. Iya. Saya mau kasih motivasi apa juga, karena dulu juga saya ya maksudnya bukan yang dulu belajar terus aktif OSIS lah apa. Ya tuh bukan di situ ya, memang karena kepala sakit juga di sekolah tuh. Ya ada faktor-faktor orang tua akhirnya bisa masuk. Tapi yang beta pasang paling kayak adik-adik ya itu belajar. Baik Ahmad, sudah cukup jelas Ahmad cerita dari pertama sampai terakhir ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Ahmad adik-adik ke depan untuk mungkin mengikuti Ahmad jejak. Insya Allah berhasil seperti Ahmad. Ahmad terus berkarir, sukses selalu, dan selalu mengingat tanah tumpah darah. Hai Sua. Iya, Sua berkat. Oke, baik Ahmad. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini di moderator Sua. Syukur ya, Beb. Terima kasih banyak lagi, Bang. Ya, hormat. Semoga Abang pengacara makin lancar. Kreatif. Amin. Jangan lupa subscribe. Lihat di Facebook, makin satire. Alhamdulillah sana makin banyak orang-orang kreatif yang munculkan. Iya. Oke, baik, Ahmad. Selamat malam. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator SWA